nama saya Tera. Saya mau Nama tanya. kamu siapa? Tera. Tera. Jalan-jalan. Ya, saya mau tanya mengenai Feng Shui ini kan kalau misalnya tanya sio masing-masing bisa 12 kali tanya kali ya. 12 Nggak ditanya. tentu kalau yang nanya sio monyet bisa 360. Kita mulai. Banyak. Ya kan, jadi saya mau nanya gini kan, bicara Feng Shui ini kan sesuatu yang nggak semua orang tahu ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya kita masing-masing dengan sio berbeda di tahun berikutnya, tahun nanti itu apa yang baiknya kita lakukan supaya Feng Shui kita semua itu baik. Jadi hal-hal apa sih yang mesti kita lakukan mungkin secara daily ataupun secara monthly gitu loh. Setiap bulan, setiap harinya kita lakukan apa sih gitu loh. Biar every day kita itu bagus Feng Shui. Iya. Gitu sih. Jadi saya udah jawab kan tadi sebenarnya secara tidak langsung. Jadi kita harus kenal dulu, kita punya full complete analysis dari fase kita. Dengan begitu kita tahu. Jadi di bagian jam itu sionya apa, di bagian tanggal sionya apa, di bagian bulan sionya apa, di bagian tahun. Nah dari situ dengan kita ada data yang lengkap, baru kita bisa mengatur strategi. Tanpa itu kita ya setengah tebak-tebak. Jadi itulah kenapa dari awal saya tulis buku Gramedia itu sebenarnya udah nuntut saya. Kenapa sih kamu kok nggak pernah mau bikin buku tahunan? Saya bilang saya nggak mau karena saya tahu itu nggak benar. Itu yang buku-buku yang bilang tahun ini show ini itu 25% saja keakuratannya. Saya bukannya bermaksud untuk ngomongin orang yang menulis, bukan. Saya hanya menyampaikan realita. Saya menyampaikan apa adanya gitu. Ya kan? Nah saya nggak pernah mau, karena kalau saya jawab atau saya bilang, oh tahun ini show ini begini-gini, berarti itu saya setengah nebak-nebak. Jadi saya nggak mau gitu. Kalau memang mau ya carilah yang benar, yang komplit. Saya nggak mau disuruh kasih informasi yang setengah-setengah gitu. Paham? Nah jadi untuk bisa mengetahui dengan detail hari apa, bulan apa ya kita harus tahu dulu gitu. Feng Shui itu buat semua orang. Tapi memang pada prakteknya yang lebih mendapatkan keuntungan atau istilahnya informasi duluan itu kebanyakan orang-orang yang lebih baik secara finansial. Kenapa? Karena mereka umumnya lebih pintar. Ya kan, bukan berarti orang yang enggak secara finansial bagus nggak pintar ya, bukan. Tapi itulah karena asal usulnya pun ilmu Feng Shui itu milik istana, milik kerajaan, bukan untuk rakyat biasa. Jadi orang lebih aware. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya, saya sering bilang, aduh, lu orang kadang-kadang ini sekali lagi saya mohon maaf, udah miskin belagu. Udah miskin ngenyek terhadap Feng Shui. Sementara konglomerat aja semua pakai Feng Shui. Baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya itulah kenyataan hidup. Istilah kasarnya kalau di ketentaran yang baru palang pintu ini udah lebih galak dari jenderal. Udah lebih belagu daripada kolonel. Itulah yang sering saya jumpai di lapangan. Ininya wawasannya cepat, tertutup, makanya susah sukses. Inilah yang kita harus sama-sama rombak. Revolusi mental, revolusi cara berpikir. Kalau enggak ya kita ya begitu-gitu aja, jadi inventaris kantor, mulai dari teller, pensiun jadi teller, paling kepala teller. Benar. Saya ngomong apa adanya, mungkin nggak enak didengar, tapi saya cerita apa adanya. Berapa tahun lalu, saya ke Solo, saya kasih seminar. Ada satu kepala cabang bank, wah ngomong sama saya begini-gini, saya nggak pakai Feng Shui Pak, saya bisa, saya lebih sukses. Saya dalam hati ketawa. Direktur utama banknya di Jakarta itu klien saya. Tapi ya udah, itu kan pilihan dia ya, dia mau cerita apa ya saya, oh iya ya saya mangkut-mangkut aja, tapi dalam hati saya sedih. Direktur di pusat di Jakarta itu adalah klien saya. Nah itu yang saya bilang, palang pintu lebih belagu dari jenderal. Ya kan? Mayor lebih konyol dari kolonel.
Semoga kita semua di ruangan ini nggak ada yang bersikap begitu, ya kan? Itulah kita gunanya humble. Apakah saya sebagai berkiprah di Feng Shui udah puluhan tahun, saya merasa diri saya paling hebat? Enggak. Kalau saya gaptek loh. Siapa ya? Cynthia ya bilang, Pak, share location dong. Aduh, saya nggak bisa. Gimana cara share location? Ini saya jujur aja. Saya disuruh main PlayStation, saya nggak ngerti. Ya kan? Anak saya udah pakai iPhone X, dia lebih tahu gadget-gadget, saya masih bingung. Saya mau pakai fingerprint begini di Apple Store, nggak bisa. Saya nggak mau, udah nggak jadi, nggak usah pakai password-passwordan, pokoknya ada telepon jangan. Kalau anak saya mau udah pakai face recognition segala. Ya karena saya bukan bidang saya, ya saya harus humble. Saya belajar banyak dari anak-anak. Saya banyak belajar dari kaum remaja. Saya udah boleh bilang udah old school. Ya tapi ya itulah, kita semua punya kelebihan. Kita semua punya kelemahan. Yaitu kita jangan sombong jadi orang. Ya kan? Saya juga jangan merasa saya orang fungsi, saya serba tahu. Enggak, saya juga nggak bisa apa-apa. Tadi saya bilang kan, saya share location-nya honest, saya nggak bisa. Ya kan, bagaimana caranya mau share location, saya nggak ngerti gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita semua lupa. Itu yang saya tadi ilustrasikan. Dia baru kepala cabang bank, dia udah wah kayaknya tinggi bener gitu, ngomong juga udah kayaknya semua paling hebat. Tapi dia nggak tahu atasan paling tingginya itu klien saya. Iya kan? Makanya itulah manusia itu kadang-kadang kita suka lupa. Jadi itu kenapa si Steve Jobs selalu bilang stay humble. Ngerti nggak? Ini bagian dari yang disebut faktor ren manusia. Kalau kita udah sombong, kita percuma. Ya kan? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nama budaya suhu. Ini sebetulnya titipan pertanyaan dari teman saya. Tidak menerima titipan. Tapi karena kamu baik, saya terima. Oke, terima kasih. Pret. Yang pertama ini pertanyaannya secara umum, bagaimana keadaan atau kondisi Indonesia di tahun 2018? Mungkin mau dijawab dulu atau gimana sih Bu? Karena yang kedua ini tentang Sio nih, tentang jodoh. Ini cowoknya Sio Naga, lahir tahun 88, jam lahirnya jam 3 pagi, dan pacarnya lahir tahun 92, lahirnya jam 5.30 pagi. Apa tadi Sio? Sio Naga. Naga sama monyet ya? Iya betul. Tapi katanya dia ini sering meributkan masalah sepele. Justru dia agak ragu nih, dia bilang apakah cocok gitu. Saya nggak mau jawab karena ini menyangkut apakah orang tersebut akan menikah atau akan pisah. Saya nggak mau ikut campur terlalu dalam. Ya. Mohon maaf. Oke, untuk di Indonesia, ya, saya selalu bilang kalau saya tinggal di gurun pasir, maka saya nggak boleh takut yang namanya kekeringan. Saya nggak boleh khawatir mengenai debu atau badai pasir. Kalau saya lahir di negara Ring of Fire, kalau saya takut, lebih baik saya pindah dari wilayah tersebut. Ini memang informasi yang kurang menyenangkan. Di dunia ini apapun selalu ada dua sisi, yin yang. Sisi positif dari negara Ring of Fire, which is Indonesia, subur, duit gampang, jaga di depan WC dapat duit, noceng orang kencing, ya kan? Parkir terus, Pak Oga, cepet atau berapa nggak tahu lah. Itulah. Setiap kali saya datang ke Indonesia, saya ketemu satu fire, gila, duitnya bergudang-gudang. Datang berikutnya lagi lebih ajubilah, duitnya dimakan 100 turunan mungkin nggak habis. Datang lagi ke satu daerah terpencil, waduh, tinggal boleh di kota kecil kok, tapi hermenya kok satu gudang. Benar, itulah kelebihan Indonesia. Share, gampang. Benar, kamu berdiri di depan WC, siapin ocengan.
Ntar ada aja yang kasih noceng, padahal duit kamu sendiri buat pancingan. Kejelekannya apa? Gunung berapi gampang pecah, batuk-batuk, goyang. Jadi sampai akhir zaman ini kenyataan akan susah untuk stabil. Jadi kamu harus standby. Mulai dari zaman penjajahan Belanda, pembantaian di Angke abad 17, berbagai macam kerusuhan bisa dicek dari sejarah, itu akan selalu terjadi. Jadi pintar-pintar aja bawa diri, tapi juga jangan parno. Iya kan? Kamu udah lahir di sini, saya udah lahir di sini. Kenapa kita takut? Nah ini yang kadang-kadang saya bukan kompori, saya bukan provokator, saya cuma ngomong kenyataan. Ya kan? Kita realistis saja. Selama kita masih mau di negara-negara seperti di Indonesia, pokoknya yang di wilayah semua ring of fire itu, ini feng shui, ini kaitan dengan feng shui. Kita harus siap mental, kita harus pintar-pintar membawa diri, kita juga harus pintar memposisikan diri kita tanpa kita harus menjadi pengkhianat atau penjilat, bukan. Tapi kita pintar-pintar. Saya yakin lah kamu orang udah tahu. Ini contoh yang simple nih. Bulan lalu apa ya? Di Melbourne ada prediksi katanya akan ada hujan yang terbesar selama 20 tahun akan cuaca ini. Orang-orang Indo pada ngeborong di supermarket, super mie, biskuit apa. Kenapa? Udah terlatih waktu di Indonesia tuh udah biasa nyetok barang. Orang-orang bulenya mah santai aja, nggak ada yang pergi ke supermarket ngeborong instant noodle atau apa. Nah itulah salah satu istilahnya plus point dari orang yang udah biasa hidup di yang banyak gejolak. Apakah 2018? Saya baru kira-kira 3 minggu lalu sebelum saya ke Melbourne, ada satu klien saya datang. Saya mohon maaf, saya duduk capek loh, benar-benar naik Gojek. Tangan saya sakit. Terus udah gitu, dia cerita, dia dulunya adalah CEO dari Unilever. Ya, itu dia klien saya. Terus kemudian dia udah migrate ke Melbourne. Tetapi ini sedikit menyimpang ya dari feng shui, tapi ada kaitannya juga dengan feng shui. Dia baru didatengin sama satu jenderal, orangnya PDIP, orangnya Ibu Mega lah. Kenapa? Klien saya ini dulu dia penulis speech Jokowi di bidang ekonomi, bagaimana kampanye. Jadi sekarang ada masalah lagi di Indonesia, dia dihubungi lagi, diminta inputnya. Ini bagaimana strategi kita? Nah, kalau dengar dia punya analisa yang general itu sama klien saya, dia bilang, Pak Suwana, Bapak kan saya perhatikan selalu datang ke Indonesia bulan September. Nanti sesudah Agustus tahun 2018, Bapak kalau nggak perlu benar nggak usah datang ke Indonesia. Kalau perlu meeting pun di airport hotel aja di Indonesia. Saya pikir ini prediksi yang terlalu pesimistik nih, ya. Namanya analisa kan bisa terjadi, bisa enggak. Oh ya udah, tapi kan itu masukan. Nah, jadi secara energi, seperti yang tadi saya bilang, tahun depan itu akan lebih gejolak ada, tapi nggak separah sebenarnya parah ini tahun ini, tahun ayam. Semua orang nggak ada yang mau kalah, orang salah pun lebih galak daripada orang yang nggak salah. Itulah salah satu karakteristik dari show ayam. Gak ada yang mau kalah, semua show off, semua maaf nih yang below average juga, selfie terus, ini terus, ganti profile picture terus. Ya itulah memang show ayam, gak apa-apa. Orang yang pacarnya nggak ada sifat apa sih yang dibilang narcistik ya, narsis. Wah, kalau di pacarnya memang narsis, lebih gila lagi, satu hari bisa 100 kali ganti profile picture kali ini.